Kalau ke UNU misalnya dia ngambil mata pelajaran yang eksak, disitulah mereka perlu diasramakan, dipesantrenkan, diajari bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya dipakai untuk membaca agama, dipakai untuk membaca Pancasila, dipakai membaca untuk 1-2 bidangnya. Kalau lewat UNU, Profesor Kiai Haji. Tapi kalau lewat yang masuk Akabri, masuk Polri, masuk yang lain itu, ya kita akan punya nantinya. Misalnya Jenderal Kiai Haji. Saya sebagai orang NU yang sudah berproses, ya, dari pesantren sampai jadi profesor di Amerika, sampai ke Harvard, sampai menjadi presiden Asosiasi Umat Islam se-Asia, 2 periode. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi pokok persoalan. Mengapa bukan hanya NU, tetapi umat Islam di muka bumi ini jatuh dari panggung peradaban. Kalau kita bertanya mengapa Islam mundur, saya berbeda dengan, mohon maaf, siapapun. Ya, saya punya teori, Muslim jatuh itu karena umat Islam telah membuang ilmu-ilmu alamiah dasar. Kimia, biologi, fisika, teknik, kedokteran, arsitektur, matematika, biologi. Dari kurikulum madrasah. Sejak kapan? Sulit dilacak, tapi saya mengambil starting point dari setelah Ibnu Rus wafat, Averroes. Mengapa? Karena Ibnu Rus dinyatakan sebagai the last Muslim philosopher, filsuf Muslim terakhir. Maksudnya, filosof hari itu adalah agamawan dan saintis sekaligus. Ya, kalau pakai bahasa ilmiah namanya filsafat, kalau pakai bahasa akidah namanya nubuwah, orangnya Nabi, ya, di situ, di sini. Nah, 300 tahun kemudian, setelah Muslim khususnya Andalusia membuang ilmu-ilmu dari kurikulum madrasah, terjadilah revolusi industri pertama yang oleh sejarah belum disebut revolusi industri. Apa ciri khas dari revolusi industri pertama ini? Yaitu keberhasilan kumpulan ilmu-ilmu alamiah dasar, atau dulu bahasa Arabnya, itu at-tabi'iyat, al-mujarabat, ya kalau pakai bahasa baratnya physics, kumpulan ilmuwan fisika. Ya, jadi filsafat itu 2, metafisika, ma bada tabi'ah, ma wara tabi'ah atau al-akhlaqiyat, baru untuk mewujudkannya itu al-mujarabat atau tabi'iyat, ya, menjadi tabiat bahasa Indonesia. Nah, jadi al-mujarabat itu bukan buku, mohon maaf, klinik, tapi buku eksperimental lab. Ya, mohon maaf. Tapi karena yang baca kiai-kiai, jadi kesannya itu menjadi klinik. Karena orang umum tidak bisa baca. Nah, yang dibuang oleh Muslim itu adalah fisikanya, kumpulan, ya, bukan satu pelajaran. Kalau bahasa sekarang ya kira-kira experimental, applied, digital, technological sciences. Itulah yang dibuang oleh Muslim dari kurikulum madrasah. Sehingga setelah Ibnu Rus, Muslim hanya melahirkan agawawan saja. Kalau pakai bahasa NU, S1-nya Ibnu Rus itu adalah Kiai Haji Dokter. Itu pula lah Ibnu Sina yang lebih awal, ya. Tapi yang dibuang ini adalah yang saintisnya ini. Nah, 300 tahun kemudian jatuhlah Andalusia. Mengapa jatuh? Karena kalah teknologi militernya. Jadi revolusi industri pertama itu keberhasilan kumpulan ilmu alamiah dasar merubah besi menjadi mesin, kapal, ya khususnya, dan bedil. Ya, ini di sini orang NU. Saya tanya, coba bedil itu bahasa apa? Saya tidak yakin ada yang tahu. Bedil bahasa apa? Pak Dirjen lah, sudah. Yang profesor, Dirjen, pendidikan Islam. Ayo. Bedil itu bahasa apa, artinya apa coba? Saya boleh nanya loh, saya profesor kok. Hah? Nah, jadi bedil itu, silakan tidak dijawab, tapi saya serius. Bedil itu dari bahasa Arab artinya badil. Maksudnya apa? Teknologi militer yang dibawa oleh Portugis ke sini itu, ya,
menggantikan teknologi militer semua negara yang sekarang menjadi NKRI. Ya, mereka langsung menemukan Amerika. Mengapa Amerika menjadi the only world superpower? Karena melanjutkan kurikulum Madrasah Andalusia Islam yang berorientasi experimental sciences, tetapi sayangnya dibuang oleh umat Islam sendiri. 15-11 Malaka jatuh. 15-12 Ternate. Jadi Nusantara yang sekarang menjadi NKRI ini merupakan kawasan pertama dan terlama yang digilas oleh anak-anak revolusi industri pertama. Yang oleh sejarah belum disebut revolusi industri. Nah sekarang kita bicara 4.0, 5.0, sementara fondasinya kita tidak paham. Mohon maaf saya. Ya. Sudah. Tapi hebatnya Nusantara kita ini, Pak. Tanpa teknologi militer bisa merdeka. Inilah kehebatan proklamasi kita. Proklamasi terbaik, terhebat di muka bumi sepanjang sejarah itu adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Saya ambil sedikit saja. Mengapa? Satu, ya terjadi di tengah Perang Dunia Kedua. Teknologi sudah lengkap. Dulu kita tidak punya teknologi. Ya, bisa membebaskan dan mempersatukan kembali 57 negara. Apalagi tidak berdarah 59 detik. Egalitarian, konstitusional dan sebagainya. Tapi yang menarik di sini ini, mengapa kita sampai seperti itu? Ya, tanpa teknologi militer kok bisa merdeka, kok bisa membebaskan? Ya. Nah, tapi sudahlah, nanti itu panjang di belakang. Saya jawab saja untuk kelanjutnya mau apa ini. Jadi NU ini masih merupakan, mohon maaf saya, sekolah atau perguruan atau apa namanya yang masih mewarisi kurikulum madrasah yang membuang ilmu-ilmu experimental sciences. Maka dari situlah susah sekali lahir seperti yang diharapkan oleh tadi oleh Pak Mensesnek. Tawaran Pak Nadiem itu mungkin akan sangat sulit. Nah, karena ilmu kita nggak nyambung. Ya. Sekarang praktisnya gimana? Saya mengusulkan 2 tingkat, menjadi 3 tingkat. Agar ada di NU ini SMP di pesantren dan SMA di pesantren yang orientasinya itu kalau bahasa lama ujian nasional IPA. Bahasa dulu, kalau sekarang mungkin apa bahasanya ini? Mas Nadiem ini Merdeka Belajar ya, anak difokuskan begitu. Ya. Di sini. Jadi anak-anak ada, tidak harus semuanya. Jadi ada fokus semacam pembibitan, sekolahnya pakai SMP. Saya tidak mengatakan sanawiyah, kalau itu sudah usah diomong. Jadi SMP, SMA, orientasinya kalau dulu IPA ujian nasional. Tapi anak ini harus bisa bahasa Arab. Begitu. Ya. Supaya persis yang diharapkan oleh Nahdlatul Ulama terwujud. Apa? Al ulama utawi jama'i kata alim iku warasatul anbiya'i warisnya jamak kata nabi. Ini beda ya tafsiran saya. Mari kita lihat. Nabi Nuh itu kira-kira keahliannya apa? Yang menyebabkan dia survive menghadapi masa depan yaitu gelombang apa itu? Mohon maaf saya. Apakah karena keagamaannya atau karena ke teknologi perkapalannya? Mengapa Nabi siapa yang muda ini? Satu lagi. Yang mengalahkan Jalut itu siapa Nabi? Aduh subhanallah. Daud. Mengapa Nabi Daud orang muda bisa mengalahkan jenderal perang? Sehingga nanti menang revolusi diberi kerajaan atau berhak mendirikan negara, berhak memerintah. Ya. Apakah karena agamanya atau karena wa'alana lahul hadida? Karena sarjana teknologi militernya, kira-kira begitu. Mohon lihat, diperhatikan kembali. Ya. Kalau Nabi Sulaiman lebih hebat lagi, itu multi degree itu, macam-macam ilmunya itu. Nah, jadi kira-kira saya ingin kembali ke sini, kira-kira ke depan itu, kalau kita mau mewarisi Nabi Nuh, karena kawasan Indonesia ini negara maritim, ya, katakan terkaya di muka bumi, maka marilah kita bikin
pondasinya, supaya lahir Kiai Haji Sarjana Teknologi Perkapalan. Itu S1-nya. Nah, dari SMA tadi melanjutkan. Nah, Republik butuh berapa? Saya katakan butuh, ya, dengan segala tingkatannya itu 10 juta Profesor Dr. Kiai Haji Sarjana Teknologi Perkapalan. Kalau perlu ditambah jenderal nanti pada saatnya. Sudah mengarah ke sana pendidikan Indonesia. Terus Nabi Isa kira-kira Profesor Dr. Kiai Haji dokter, ya, begitu. Republik butuh 10 juta orang. Kiai Haji Sarjana Ekonomi Nabi Yusuf kita butuh, dan seterusnya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula itu tepat. Walal akhiratu sungguh demi masa depan itu lebih baik bagimu daripada masa lalu yang sudah. Saya tidak bicara akhirat yang terpanjang di situ, bukan, tapi akhirat berjangka. Ini ayat ini bukan akhirat sana. Beda dengan wal akhiratu khairu apa kok? Yang ini akhirat itu adalah setiap akhir dari sebuah program. Jadi kalau SMP sungguh, ya, SMA itu lebih baik daripada SMP. Kalau sudah masuk SMP, S1 lebih baik daripada SMP. SMP begitu terus. Biar nyambung yang dimaksud future studies yang disampaikan oleh Pak Mensesnek. Ya. Kemudian membaca ilmu-ilmu eksak. Jadi seolah-olah kita ini ada di Saudi Arabia gitu lah. Belajar Pancasila tapi pakai bahasa Arab juga. Ya, disisipkan di Nahwu Shorof itu bacaan-bacaan tentang ilmu-ilmu tadi. Jadi anak-anak kita akan 4 kali lipat dibandingkan yang, mohon maaf, misalnya di negeri. Karena nanti bahasa Inggrisnya juga begitu. Jadi bahasa Inggrisnya dipakai untuk membaca Pancasila, dipakai juga untuk membaca, ya, agama, dipakai juga untuk membaca kimia, bahasa Indonesia juga demikian. Nah, ditambah pelajaran khusus sendiri, jadi 4 kali lipat. Itu bisa kalau dipesantrenkan. Ya, sampai tamat SLTA. Nah, sekarang UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, maknya mau seperti apa? Banyak orang yang tadi disebut oleh Pak Gus Ketum, ya, yang enggak ngerti itu, kalau ke UNU misalnya dia ngambil mata pelajaran yang eksak, disitulah mereka perlu diasramakan, dipesantrenkan, diajari bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya dipakai untuk membaca agama, dipakai untuk membaca Pancasila, dipakai membaca untuk 1-2 bidangnya selama 8 semester. Jadi nyambung itu ilmu, ya, itu nyambung ilmu di situ. Nanti akan lahir ke depan kalau lewat UNU Profesor Kiai Haji. Tapi kalau lewat yang masuk Akabri, masuk Polri, masuk yang lain itu, ya, kita akan punya nantinya, misalnya Jenderal Kiai Haji. Ya. Coba bayangkan kalau dia masuknya Akabri karena SMA-nya IPA, ya, yang saya bayangkan menang di semua lini kalau anak-anak pesantren itu dibandingkan yang sekolah biasa, karena kita takrornya itu menjadi 6 tahun. Ya, takrornya 6 tahun, sorogannya 6 tahun, diisi ilmu-ilmu itu. Udah akan lahir nanti pada saatnya jenderal tapi kiai. Nah, kalau nanti jadi profesor jenderal Kiai Haji. Sangat mungkin karena hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah punya UNHAN, Universitas Pertahanan. Yang dari Akabri mereka ke S2 ke UNHAN. Nanti akan lahir dari situ, dalam penglihatan saya, jenderal tapi penemu teknologi militer. Bukan sekedar jenderal pengguna teknologi militer. Karena di sana sudah ada misalnya kedokteran militer, fisika militer dan seterusnya, teknik itu, ya. Jadi secara terstruktur Republik ini akan melahirkan, ya, orang-orang terbaik. Nah, marilah kita isi dari SLTP SLTA-nya. Di sini penting sekali punya SLTP SLTA IPA. Mengapa? Salah satu, kalau kita berhadapan dengan kelompok, mohon maaf, radikal itu, sekarang yang disasar adalah anak-anak yang pinter. Nah, sementara ketika kuliah mereka tidak punya teman yang iso dalilik, yang bisa ngasih tahu, oh ini begini loh, ini begini. Jadi ketika di kampanye pikirannya linier, karena 1 tambah 1 sama dengan 2, itu orang eksak.
Kalau orang sosial apalagi agama itu beda. Memberi satu bisa dapat ya berlapis-lapis. Nah ini salah satu tugas kalau bahasanya Pak Pratik tadi dosa jariah, saya menggunakannya dosa kifayah Pak. Ya. Jadi dosa kifayah, mohon maaf saya, NU itu belum membuat SMA minimal yang IPA yang kuat. Itu saya masih menyebut dosa kifayah, nyambung tadi. Ya, karena dari SMA IPA yang kuat itu NU bisa berada dimanapun juga. Mengapa? Karena anak emas pendidikan Indonesia itu adalah SMA IPA. Mari kita buktikan. Dulu masih pakai ujian nasional. Kalau sekarang saya belum tahu ini Mas Nadiem ini. Coba kita tes. Anak SMA IPA, kita mulai non IPA dulu. Non IPA, mau aliyah, mau SMA, mau SMK, mau apa lagi? Silakan. Pokoknya non IPA saja. Ini umpama dulu ujian nasionalnya rata-rata 100 benar semua. Ya, orang 10 juta daftar ke fakultas eksak, katakanlah yang ada rektornya di sini dan ada mantan sekjennya di sini, Kemendikbud, daftar ke fakultas kedokteran, itu boleh daftar tidak? Pak Nun Sewu, Pak Rektor, ini orang ujian nasional dulu maksudnya waktu pakai UN, ya 10 juta non IPA SMA itu. Nilai ujiannya semuanya rata-rata 10. Daftar ke UGM, Fakultas Kedokteran, boleh daftar enggak itu? Kan tidak. Sekarang dibalik, ada satu orang, mohon maaf ini hanya misalnya saya enggak pernah tahu datanya, tapi kira-kira nilai ujian nasionalnya IPA 5,5, sekolahnya SMA terdengar dan tak jelas, daftar boleh enggak? Boleh, walaupun enggak lulus. Jangan salah. Ya kan? Jadi kita harus paham bahwa anak emas pendidikan Indonesia ini adalah SMA IPA. Bahasa lama ya, kalau sekarang silakan disesuaikan. Yang dari situ mau dibentuk jadi Nabi Nuh bisa, maksudnya penerusnya. Ya, mau dijadikan penerusnya Nabi Daud bisa. Mau diteruskan Nabi Isa bisa. Mau Nabi Yusuf bisa. Menjadi Nabi Muhammad pun penerus, yang jangan salah ya. Bisa. Udah? Saya kira cukup ya. Tadi kalau bantuan-bantuan semua Pak Nadiem sudah luar biasa menawarkan, ya. Pak Mensesnek juga tadi sudah. Nah terakhir saya mau nambah apa? Satu poin ini. Jadi yang sudah ya S1-nya sudah nanti. Nah sekarang saya tinggal menambahkan satu poin. Tadi kalau Pak Mensesnek bilang ada Syafiq, ya, saya juga menawarkan supaya LPTNU minimal di satu universitas itu ada pusat studi ekonomi Pancasila. Karena kita di BPIP sedang menggarap ini ya. Insya Allah nanti tanggal 14 sampai tanggal 16 BPIP itu akan membahas RUU pokok-pokok ekonomi Pancasila. Ya. Nah, disinilah kira-kira peran NU untuk masuk lagi sekali. Tadi kalau yang tawarkan oleh Pak Mensesnek, Pak Mendikbud, kami nawarkan dari BPIP. Begitu. Ya. Jadi kalau saya boleh menggunakan slogan Islam, kita ini harus kembali kepada Al-Qur'an dan urf. Ya. Wa'mur bil urfi. Ya, urf di sini apa? Waritan jahilin. Urf di sini adalah sunatullah, ini adalah hukum alam. Ya. Misalnya kulu wasrobu walatus ribu itu uruf, itu universal absolut berlaku sepanjang zaman. Ya, siapa yang berlebihan sakit. Ya, misalnya minum berlebihan dari segi panas, minum air 100 derajat, siapapun di muka bumi ini kena. Bukan hanya siapa, bahkan apapun. Ya, karena hukum alam itu sunatullah. Nah, sunatullah ini dibagi dua. Yang satu alamiah menjadi iptek penyelesaiannya atau metodenya, yang satunya insaniyah itu falsafah negara. Nah, yang tidak nanti baru di uruf insaniyah falsafah negara itu ada dibagi dua. Itu. Ada yang masyarakat, ya. Tapi yang tertinggi adalah falsafah dan ideologi negara, Pancasila. Jadi kalau pakai bahasa ini NU sudah benar, cuma statementnya kurang jelas. Jadi kembali kepada Al-Qur'an
Pancasila dan iptek. Kalau Qur'annya ditampilkan. Tapi bagi nasionalis sudah benar kembali kepada Pancasila dan iptek. Begitu. Nah, jika ini dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Mensesnek juga Pak Kemendikbud, maka NU akan betul menyongsong peradaban ini dengan, mohon maaf saya, mungkin lebih ringan lah saya katakan, lebih mudah begitu. Ya, karena di situ akan lahir berbagai ahli, ya, berbagai ahli. Ya, jadi kalau saya harus ngomentari kata akhlak itu bukan adab. Ya, akhlak itu alamiah, kholako, khulukun. Ya, itu alam, itu sunatullah, itu uraf. Di mana saja sama akhlak itu. Contohnya menghormati orang. Ini yang sosial ya, contoh sosial. Menghormati orang di dunia manapun sama, itu wajib. Tapi cara menghormati orang, monggo, itu pilihan. Bahasa Arabnya nafilah. Jangan dibilang sunat ya, nanti keliru soalnya. Nafilah, itu pilihan. Nah, jadi akhlak yang dimaksud Rasulullah itu ya tadi bertumpu pada uraf. Uraf alamiah, penyelesaiannya atau minhajnya adalah apa? Iptek. Nah, baru akhlak yang adab atau yang relatif, subjektif, lokal, temporer, itu pakainya falsafah negara, tapi yang bagian bisa dinegosiasikan. Karena ada yang tidak bisa dinegosiasikan. Itu falsafah negara, misalnya Pancasila tidak boleh dirubah. Tapi cara mewujudkan Pancasila silahkan disesuaikan ruang waktu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, pesan utama saya, buatlah SMP, SMA di pesantren. Nanti kalau pakai nego dapatnya 2, Pak. Pesantrennya dapat dari Kemenak, SMP, SMA-nya dapat dari Kemendikbud. SLTA itu ya. Baru kalau sudah perguruan tinggi pakai dipondokkan tadi. Nah, mungkin juga guru yang eksak diajari bahasa Arab dan seterusnya. Nah, yang terakhir harapan saya ada pusat studi Pancasila di PTNU. Mungkin juga dibuat pusat studi Pancasila atau mungkin buka prodi ekonomi Pancasila. Ya, karena ini al-akhirah, bagian dari masa depan Republik Indonesia. Ya, ekonomi Pancasila ini. Ya, nah kalau itu dilakukan, saya yakin seperti tadi yang selain saya, NU akan menyongsong peradaban dengan lebih baik, lebih siap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada kekeliruan, saya pribadi saya mohon maaf. Yang kedua juga kalau BPIP ya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ada 1-2 hal yang dalam proses ini saya mewakili saya pribadi dan juga BPIP mohon maaf dari hati yang terdalam.